Good people, hingga kini kebutuhan konsumsi garam di tanah air ini masih tinggi. Konsumsinya bahkan mencapai 4,2 juta ton pada tahun 2019 lalu. Namun apakah mengkonsumsi garam dalam tiap makanan kita akan bagus untuk tubuh? Karena hati-hati nih good people, kami sempat temukan ada garam yang dioplos dengan bahan berbahaya. Berikut liputannya dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Good people, sebagai negara kepulauan, Indonesia punya garis pantai terpanjang kedua di dunia. Berdasar riset Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Badan Informasi Geospasial tahun 2018, panjang garis pantai Indonesia 108.000 km. Dengan pantai sepanjang ini, semestinya negeri kita ini bisa menghasilkan garam yang banyak ya. Setidaknya untuk memenuhi kebutuhan nasional. Namun ternyata tidak demikian adanya. Tahun 2019, angka konsumsi garam di tanah air mencapai 4,2 juta ton. Sayangnya, 2,7 juta ton diantaranya masih impor. Produksi garam nasional bukannya sedikit, tapi ada soal kualitas yang belum memenuhi standar sehingga mungkin bisa buruk bagi kesehatan. Faktanya Timnet mencatat, pernah ada peredaran garam ilegal, beberapa di antaranya bahkan dicampur bahan berbahaya. Kasus pada Juli 2017 lalu di Jawa Timur ini misalnya. Warga di sentra pengolahan ikan Kampung Nelayan Nambangan Kecamatan Bulak, Surabaya, temukan garam bercampur bahan putih yang diduga tawas. Para nelayan mengetahui adanya campuran ini setelah mereka melakukan pengasinan pada ikan laut. Meski tawas bisa berfungsi menetralkan racun, penggunaannya bisa berbahaya jika bercampur dengan makanan. Masih pada tahun yang sama, petugas Satreskrim Polres Ponorogo menggerebek dan memasang garis polisi di gudang pengepakan garam milik Andi, warga Kelurahan Brotonegaran, Ponorogo. Polisi mendapati gudang berisi puluhan ton garam dan juga praktek pengemasan garam oplosan. Diduga pemilik sengaja mengoplos garam resmi lalu dikemas dalam kemasan kecil. Ironisnya praktek pengemasan garam ini telah dilakukan sejak tahun 90-an. Garam ilegal ini dijual ke beberapa daerah di Jawa Timur dan sebagian wilayah Jawa Tengah dengan omset ratusan juta rupiah. Untuk melihat bagaimana garam diproduksi, kami kunjungi salah satu tempat pengolahan garam di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ponco Prasetyo, pemilik home industri garam ini memastikan proses pengolahan garam di pabriknya telah dilakukan secara benar. Baik pengolahan garam untuk dikonsumsi maupun garam untuk pabrik tekstil. Ia juga tegaskan tempat produksinya tidak melakukan pengoplosan garam karena merugikan konsumen. Harapan kami ya mungkin dinas terkait mungkin ya itu agak sering lah ke lapangan gitu, mungkin uji sampel gitu ya. Apakah benar garam itu memang layak untuk konsumsi atau tidak? Tim kami telusuri salah satu pasar di Jakarta Timur. Apakah praktik garam oplosan kini masih marak? Pernah beli garam yang rasanya aneh nggak, Bu? Enggak sih. Aman-aman aja? Customer? Oh, nggak ada. Aman? Aman. Dari Jawa mana, Mas, biasanya ngambil? Dominan? Mas, pernah dapat yang jelek nggak, Mas? Pernah dapat yang kayaknya nggak kayak standar garam gitu? Belum pernah sih. Aman aja selama ini? Dari mana, Mas, ini, Bapak? Daerahnya? Kirimannya? Kurang tahu sih, soalnya bus yang belanja. Iya. Untuk ini, harga, Pak? Lagi masuk aman nggak nih si garam sekarang? Corona juga aman? Customer, Pak, pernah ada yang ngeluhin nggak sih, Pak? Customer pernah ada yang ngeluhin nggak? Kok kemarin garamnya kurang ini gitu? Biasa kirimannya ada salesnya datang. Jawa Tengah atau Jawa Barat gitu? Biasa Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kalau soal customer, Bu, ada nggak yang mengeluhkan kualitas atau rasa garam? Enggak pernah. Aman. Aman juga. Kebiasaan makanan di tanah air sejatinya belum bisa lepas dari garam. Selain memberikan rasa yang kuat pada makanan, kandungan yodium di dalamnya bermanfaat untuk mencegah terjadinya gondok dan tiroid pada leher. Namun, idealnya mengonsumsi garam hanya 2.000 mg atau setara dengan 1 sendok teh garam perharinya. Asupan garam yang berlebihan akan menyebabkan tubuh harus menahan cairan lebih banyak untuk melarutkan garam tersebut. Dengan demikian, volume cairan dalam tubuh akan berlebihan. Hal tersebut akan memberikan kontribusi sehingga tekanan darah bisa naik. Bila kadar garam di dalam tubuh kita sangat rendah, ini akan berbahaya juga untuk kita, dapat meningkatkan risiko kita menjadi shock, koma, bahkan mungkin bisa menyebabkan kematian. Di tengah kebutuhan garam yang masih tinggi ini pun, pemerintah diharap bisa menjaga pasokan garam nasional cukup dan aman. Lucy Olowan, Bagus Darmawan melaporkan untuk NET.